Wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wajibatul umrah isnan. Sekarang kita pindah wajibnya umrah. Tadi wajibnya haji ada 6. Sekarang wajibnya umrah hanya 2. Kaunul ihram minal miqat. Ihram harus dari miqat. Ihramnya rukun, melaksanakan ihram sebelum melewati miqat makani tadi itu wajib. Kalau dilanggar dosa dan kena dam kalau tidak balik ke mikot. Ini sama seperti penjelasan di bab haji tadi, cuman ada sedikit perbedaan, itu catatan kaki di bawah. Wa miqatuhal makani liman bil haram min Makkah. Itu orang yang ada di tanah haram kalau mau ihram umroh ya dari Makkah. Itu orang yang ada tinggal di tanah haram. Wa ghairuha, orang yang tidak di tanah haram adnal hil, harus keluar dari tanah haram. Jadi antum misalnya mau ihram umrah, maka ihram umrah itu harus dilakukan ada di luar tanah haram, tanah halal yang terdekat itu. Jadi orang yang di luar tanah haram, bukan orang tanah haram, itu ihramnya dari adnal hil, tanah halal terdekat. Jadi ada batas-batasnya. Yang di tanah haram itu ada batas-batasnya, antum harus keluar dari batas itu. Ya cukup yang terdekat, harus yang terjauh. Wa afdalu biqaihi, tanah yang paling afdal dari tanah halal untuk dibuat ihram umrah ini al-Ji'ranah, ini yang paling afdal. Summa Tan'im nomor 2, summa al-Hidaybiyah nomor 3. Itu. Saya alafu keliru tadi ya. Jadi begini loh, wa miqatuhal makani liman bil haram mim Makkah wa ghairiha. Itu loh, orang mikot makaninya umroh untuk orang yang ada di tanah haram. Tanah haram ini baik Mekah atau selain Mekah. Tanah haram lebih luas dibanding Mekah ya. Mekah itu ada batas-batasnya, Mekah yang asli. Mekah yang asli itu ada batasnya. Keluar kota Mekah ini masih kawasan tanah haram ya. Keluar dari Mekah itu masih kawasan tanah haram, jadi lebih lebar. Tanah haram itu lebih lebar, mencakup luarnya Mekah. Jadi orang yang berada di tanah haram, baik Mekah atau bukan Mekah, selain Mekah, itu mikot makaninya adalah adnal hil, tanah halal terdekat. Yang mana saja terserah, cuman yang paling afdal Ji'ranah, Tan'im, Hudaybiyah. Wa li ghairihi ay liman li ghairi man bil haram. Selain orang tanah haram kayak antum dari Indonesia. Antum dari Indonesia mau umroh, maka mikot makaninya umroh itu mikotul haj, sama dengan mikotnya haji. Orang Indonesia tadi dari mana? Yalamlam. Atau kalau langsung ke Madinah, ngikuti mikotnya Madinah yaitu Bir Ali atau Dzul Khulaifah ya, Bir Ali. Nah, itu maksudnya. Ini tapi ketika pertama aja antum dari Indonesia mau umroh, maka sudah harus ihram sebelum melewati Yalamlam. Setelah itu umroh. Setelah itu umroh, tinggal di mana antum sekarang? Di tanah haram apa bukan? Tanah haram kan? Nah, untuk umroh kedua, ketiga dan seterusnya cukup keluar ke adnal hil. Tidak usah ke Yalamlam jauh, masafatul qasar nanti kalau ke Yalamlam. Kalau adnal hil dekat, itu naik gojek nyampe ya. Itu dekat kalau ke adnal hil. Wadah? Itu. Kemana? Terus tidur, tak bangun, dan itu bangun kan? Hah? Kenapa dibangunnya? Kesana tadi bangun. Bukan untuk ngelihat, untuk bangun kan ya. Lain kali dibangunkan semua aja, khitab lil kul ya. Jadi kalau ada yang tidur dibangunkan, jangan antum berangkat sendiri. Ya. Jadi bangunkan, ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi yang tidur bangunkan. Tidak peduli siapa, pengurus bukan pengurus. Ya yang bangun duluan membangunkan yang lain. Niat ta'awun bukan niat yang lain, niatnya niat ta'awun. Jadi siapapun, bukan hanya untuk novel. Itu semuanya. Ada yang tidur bangunkan waktunya, kegiatan waktunya daras, waktunya yang kegiatan yang lain, bangunkan. Udah itu
wajibnya umrah yang pertama, ihram minal miqat. Kemudian wa taharruz an muharramatil ihram, sama dengan haji, menghindari yang diharamkan bagi orang ihram. Apa yang diharamkan sama bagi orang haji, nanti di akhir bab haji akan disebutkan. Beralih kepada pembahasan ke syarat-syarat sekarang. Wajibatut tawaf, wajib-wajibnya tawaf. Itu wajib-wajibnya tawaf. Tawaf itu termasuk rukunnya haji kan ya? Ada syarat-syaratnya tawaf ini. Wajibnya tawaf asyratun, ada 10. Itu. Ini semua tawaf ini. Mau tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf sunnah dalam rangkaian ibadah haji atau tidak dalam rangkaian ibadah haji. Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf. Kalau antum masuk masjid manapun langsung sholat tahiyatul masjid. Khusus masjid Makkah enggak. Masjid Mekah begitu masuk bukan sholat, tawaf. Setelah tawaf baru sholat. Kadang kalau kita bukan orang sana kadang lupa. Seperti kisahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yaitu bukan karena tidak tahu ya, tidak kebiasaan. Itu masuk Masjidil Haram sholat ditegur sama anak kecil. Imam, kalau masuk sini tawaf bukan sholat, tawaf dulu. Imam Abu Hanifah mujtahid mutlak ditegur anak kecil. Ini apa? Menunjukkan apa? Kelebihan pengalaman. Jadi karena itu kita harus belajar ke orang pengalaman. Sepinter apapun kalau nggak pengalaman harus belajar ke yang pengalaman. Ini anak kecil, mungkin dari keilmuan ya tidak ada apa-apanya dibanding Imam Abu Hanifah mujtahid madhab ini, mujtahid mutlak. Ditegur anak kecil, kenapa? Menang pengalaman. Itu. Karena itu kalau nanya, nanyalah ke orang pengalaman. Jangan nanya ke orang yang pinter tapi tidak punya pengalaman. Pepatah Arab mengatakan is'alil mujarrib walatas al at-tabib. Kalau nanya ke orang pengalaman, oh obat ini bahaya untuk ini, manfaat untuk ini, efek sampingnya ini. Nanya ke yang pengalaman, yang sudah pernah pengalaman teruji. Dokter baru lulus, pinter apalannya buahnya, tapi belum punya pengalaman. Buat percobaan antum ya, ini bener tadi. Antum kayak tes-tesannya itu is'alit tabib, is'alil mujarrib walatas alit tabib. Pepatah Arab begitu. Tanyalah pada orang yang pengalaman, bukan kepada dokter yang hanya ngerti teori. Satu kali. Tawaf yang 7 itu tawafnya nusuk. Kalau tawaf tahiyah untuk menghormati itu 1 kali tok. Jadi masuk Masjidil Haram tawaf 1 kali, habis itu sholat. Nah, menang pengalaman. Jadi wajibnya tawaf ini ada 10. Pertama satrul aurah, harus nutup aurat. Wa thahara anil hadatsain, suci dari hadas kecil dan besar. Wa thahara anin najasah, suci dari najis. Kenapa? Dalam salah satu hadis dikatakan at-tawafu sholatun. Tawaf itu seperti sholat. Nah, sholat harus satrul aurat, thahara anil hadas dan thahara anil najasah. Maka tawaf sama. Cuman ada bedanya. Kalau sholat, antum sholat 4 rakaat, tasyahud akhir belum salam batal. Wudu kan? Ngulang dari awal apa meneruskan? Ngulang dari awal. Kalau tawaf enggak, tinggal meneruskan. Antum tawaf sudah dapat 6, mau melanjutkan 7 batal. Wudu, oh lanjutkan, tinggal nambah 1. Atau kena najis atau apa, tinggal nambah 1. Jadi enggak membatalkan yang sebelumnya, tinggal ngelanjutkan aja kalau tawaf. Itu bedanya. Kemudian waja'lul bait an yasarihi. Kalau tawaf Baitullah, Ka'bah harus ada di kirinya antum, bukan kanannya antum. Jadi muternya berlawanan arah jarum jam, bukan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kan akhirnya Ka'bah ada di sininya antum, di kanannya antum. Ini enggak, di kirinya antum. Jadi jalannya gini. Berlawanan dengan arah jarum jam. Itu. Waja'lul bait an yasari, menjadikan Baitullah berada di kirinya orang itu. Nah, dan harus jalan maju, tidak boleh jalan mundur. Enggak, anak misalnya jalannya mundur gini, ya, enggak bisa. Harus jalan maju dan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nggak bisa gini. Nah, jadi gini ya. Kalau gini searah jarum jam, gini berlawanan dengan arah jarum jam. Waja'lul bait an yasarihi. Kemudian walib tidak bil hajaril aswad, harus memulai dari rukun hajar aswad. Harus mulainya di situ, titik nolnya di situ. Jadi startnya dari situ. Kalau antum kemajuan 1 putaran ini nggak dihitung. Gini, Ka'bah itu begini. Gambaran elek-elek aneh, karena memang nggak bisa gambar.
Nggak pernah PAUD ya. Apalagi TK, apalagi SD. Langsung kuliah ya gini hasilnya ya. Nggak bisa gambar ya. Nggak pernah TK, nggak pernah SD langsung kuliah ya. Sulapan itu ya. Memingkar romatihu. Dan tidak punya ijazah SD itu bukan karena ijazahnya ngarang, tidak punya ijazah. Sulapannya. Makanya. Jadi ini gambaran-gambaran kasar aja kita buat. Ini timur ya. Habis nanti waktunya ngisi ya. Ini timur, barat, utara, selatan. Nah, Hajar Aswad itu sini. Ini pojok Hajar, kan ada di pojokan kan ya? Itu. Ini Hajar Aswad ini. Nah, di sini ini Hajar Aswad. Ya, ini Hajar Aswad. Jadi antum kalau mau tawaf, startnya harus dari sini. Lurus, badannya harus lurus dengan Hajar Aswad. Yang dekat ya di sini. Kalau yang jauh ya sini. Jadi jangan sampai ada di depannya Hajar Aswad, di belakangnya tidak masalah. Tapi maju sampai nyampe ke Hajar Aswad ini nggak terhe. Baru sejak Hajar Aswad lurus dengan Hajar Aswad, ini baru ngitung. Kilometernya baru jalan. Kalau motor itu ya, kilometernya baru jalan. Tapi antum kalau setarnya kemajuan di sini, udah satu putaran ini tidak terhitung ini. Nol. Tidak terhitung. Jadi mulainya dari itu. Walibtida bil hajaril aswad. Harus lurus dengan Hajar Aswad, bahunya yang kiri. Itu. Wa muhadzatuhu, lurus Hajar Aswad bijami ibadanihi, seluruh badannya harus lurus dengan Hajar Aswad. Artinya seluruh badannya yang samping kirinya itu ya. Samping kirinya jangan sampai ada yang maju. Jangan sampai ada yang kemajuan. Jadi badannya harus lurus, semua badan itu harus lurus dengan Hajar Aswad. Samping kirinya, bukan ngadep ya. Awalnya ngadep dulu, itu kiri. Jadi kiri badannya ini, bagian kirinya harus lurus dengan Hajar Aswad. Jangan ada yang maju. Itu baru terhitung nanti. Nah, begitu. Wa kaunu sab'an, dan harus 7. Tawaf harus 7. Ini kalau tawafnya nusuk. 7 putaran. Nggak harus langsung ini 7 harus boleh dicicil. Tapi 1 harus lengkap. Oh separuh sih, nanti lanjutkan separuh. Satu ya. 1, nah, nanti dilanjut lagi gitu. Nggak apa-apa. Itu wa kaunuhu sab'an. Itu harus 7 kali. Kalau ragu sama kayak hitungan rakaat. Dapat 3 apa 4? Ngambil berapa? 3. Itu. Wa kaunuhu dakhilal masjid. Tawaf harus di dalam masjid. Nggak usah tawaf di parkiran luar masjid, tak boleh. Harus di dalam masjid, baik masjid haram yang asli atau yang sudah pelebaran sekarang itu. Pokok intinya harus di dalam masjid, tak boleh di luar masjid. Wa kaunuhu kharijal baiti wasyadarwani wal hijri. Kalau tadi Hajar, sekarang hijir. Tawaf harus dilakukan di luar Baitullah, di luar Ka'bah. Nggak boleh di dalam Ka'bah. Jadi tawaf di dalam Ka'bah, percuma, nggak dianggap. Tawaf harus di luarnya Ka'bah, dan harus di luar Syadarwan, dan juga di luar Hijr Ismail. Begini. Nah, jadi begini, di sini ada namanya Hijr Ismail. Ini loh Hijr Ismail, yang kayak U itu, ya. Ini namanya Hijr ini. Hijr Ismail. Ini namanya Hijr. Ini Hajar Aswad ya. Ini Hajar Aswad. Ini namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani. Ini Rukun Syamien, Rukun Syami. Ya. Itu Rukun Syami, Syamien disebut Syamien. Nah, ini Ka'bah. Jadi orang tawaf itu harus di luar Ka'bah, tidak boleh di dalam. Tidak boleh di dalam Ka'bah.
Dan harus di luar Hijr Ismail, tidak boleh. Waduh, di sini rame, ini kok sepi, Ahsan lewat sini. Jalan pintas, jalan tikus ya, nggak bisa aksan-aksanan. Itu, nggak boleh lewat sini ya. Dulu sepi sih nggak ada orang. Kan ada kan tembok kecil itu di sini ya. Itu, antum masuk lewat sini tidak boleh, harus di luar Hijr Ismail. Atau di atasnya ini kan tembok kan pendek, antum naik ke atasnya. Di atasnya ini, tidak boleh. Harus di luar Hijr Ismail. Syadarwan itu bagaimana? Lah, Syadarwan ini ada tembok yang atasnya lebih sempit dibanding bawahnya. Itu adanya di arah ini minal jihah al-gharbiyah wal yamaniyah. Nah, di sini. Ini ada begini. Ka'bah itu pondasinya lebar begini. Ini pondasi dalam tanah. Pondasi. Lah, di atasnya mengecil. Lihat gini. Ya. Paham? Nah, tapi enggak semua mengelilingi itu enggak. Sebagian arah. Itu ada sadarwannya. Ini namanya sadarwan ini. Lah ini loh, ini sadarwan ini namanya ini. Jadi pondasinya lebar segini, kemudian ke atasnya menyempit seret. Kenapa kok begitu? Dulu awalnya yang membangun pondasi Ka'bah itu kan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Ya, ini pondasinya Nabi Ibrahim segini. Kemudian Ka'bah itu mengalami beberapa kali renovasi, hancur. Pernah hancur kena banjir, pernah hancur dilempar meriam. Itu. Oleh apa? Penguasa yang zalim waktu itu. Nah, dulu pernah kena banjir di masa jahiliyah. Ka'bah ini pernah kena banjir, hancur, roboh. Akhirnya dibangun. Yaitu ketika Rasulullah SAW umur 30 tahun ya. Itu dibangun oleh orang Arab. Orang Arab itu waktu itu Rasulullah belum diutus, masih umur 30. Nah, orang Arab itu takzim ke Ka'bah. Takzimnya luar biasa. Takzim luar biasa. Cuman gara-gara tidak ngerti ilmunya, kadang-kadang takzimnya salah. Termasuk mereka tawaf telanjang itu niatnya takdim, caranya salah. Niatnya baik, caranya salah. Kenapa? Ini pakaian buat maksiat kok dibuat tawaf, harus dilepas. Pakaian buat maksiat tidak boleh. Itu sebagian punya pikiran seperti itu. Jadi orang Arab dulu itu sejak zaman jahiliyah niatnya baik, cuman kadang caranya salah. Beda bangsa yang lain, sak niat elek. Itu. Makanya orang Arab itu paling akhlaknya paling mulia dari dulu. Makanya Rasulullah SAW ketika diutus bilang innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Menyempurnakan. Kenapa? Orang Arab itu akhlaknya sudah mulia. Ikramud dhaif dan yang lain-lain itu aib sekali. Kedip sejak zaman jahiliyah itu aib sekali. Ikramud dhaif dan yang lain-lain. Hatta mereka ngubur anaknya kecil-kecil bayi perempuan itu niatnya baik. Kenapa? Maraknya perzinahan. Jadi daripada anak ini besar jadi pelacur, ahsan dikubur hidup-hidup. Ketika niatnya baik, caranya salah. Nah, bangsa yang lain, Romawi, Persia, sak niatnya elek. Itu sak niatnya jelek. Gitu. Orang Arab itu akhlaknya relatif paling bagus dibanding yang lain. Makanya Rasul diambil dari situ, sallallahu alaihi wasallam. Fa ana khiyarun min khiyarin. Gitu. Jadi itu pondasinya Nabi Ibrahim segini lebar, kemudian kena banjir, dibangun oleh orang-orang Arab waktu itu. Cuman karena takdimnya mereka ke Ka'bah, tidak mau bangun Ka'bah dengan harta yang tidak yakin halalnya. Jangankan haram, syubhat tidak mau. Jadi murni harus harta yang betul-betul halal. Meragukan tidak diambil, was-was. Dalam urusan fulus was-was ya, bukan dalam nawaitu usolli atau itu ndak. Dalam fulus itu was-was. Sekarang was-wasnya kebalik, makan kabeh dimplok untuk bis. Jadi untuk urusan yang lain yang nggak harus was-was, najis was-was. Urusan makanan ndak was-was. Orang Arab gitu dulu jahiliyah. Jadi nggak mau. Ternyata dana yang terkumpul kurang. Itu dana yang terkumpul ini kurang. Nah, mereka mau pakai dana yang lain banyak. Ini ada caleg mau nyumbang, enggak mau. Tidak diterima. Jadi wis ahsan yang ada ini. Karena dananya kurang, ke atasnya disempitkan.
Kalau sesuai rencana awal, pondasi awal tidak cukup, makanya dipersempit. Dan ini menurut sebagian riwayat hadis, ini aslinya masuk Ka'bah juga ini. Hijir itu di dalam Ka'bah. Jadi bentuk Ka'bah itu aslinya tidak kotak begitu. Jadi begini, ya. Hijir ini masuk dalamnya Ka'bah ini, kayak mihrab gitu jadi bentuknya nanti ya. Itu aslinya Ka'bah. Riwayat hadis ahad tapi. Karena itu ulama ihtiyat. Udah, ini Ka'bah, ini Sadarwan ini juga Ka'bah. Itu dibangun segitu. Kemudian Rasulullah SAW pernah sempat mau merubah. Rasulullah sempat mau merubah Ka'bah itu. Tapi keinginan saja, tapi enggak. Rasulullah pernah bilang ke Sayyidah Aisyah, seandainya kaummu bukanlah orang-orang yang baru masuk Islam, maka Ka'bah akan aku kembalikan ke pondasi Nabi Ibrahim. Ya ini masuk, ini masuk. Ya, Syadarwan ini berarti gini temboknya Ka'bah, bukan segini, tapi segini, sama ini. Tapi karena mereka baru masuk Islam, takutnya bikin fitnah, jadi kebaikan kalau bikin fitnah ya jangan dilakukan. Itu. Kalau bukan sesuatu kewajiban, itu. Akhirnya tidak dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah pindah alam, sebagian sahabat yang mendengar hadis itu, Rasulullah kepingin. Tapi kan waktu itu orang baru masuk Islam. Sekarang Islamnya udah kuat, bongkar, bangun apa? Sesuai aslinya. Dikembalikan sesuai asli pondasi Nabi Ibrahim. Kemudian datang orang berikutnya, bongkar lagi, kembalikan ke yang sekarang ini sudah. Seperti yang pembangunan masa jahiliyah ya ini sekarang ini. Lah, tawaf itu harus ada di luar Baitullah, tidak boleh di dalam Ka'bah. Harus di luar hijir, tidak boleh di dalamnya hijir atau di atas tembok hijir. Tidak boleh. Dan harus di luar Syadarwan. Seluruh badan harus di luar Syadarwan. Hati-hati yang tawaf mepet ke Ka'bah. Kalau sekarang dikasih itu pembatas itu tidak bisa orang mepet ke Ka'bah, aman. Gara-gara Mr. Corina itu ya, itu. Gara-gara itu. Dulunya enggak bisa nempel orang itu. Tawaf itu nempel ke tembok Ka'bah. Ini agak tinggi ini. Syadarwan ini agak tinggi. Lah, kalau mepet ke Ka'bah, bisa jadi pas tawaf antum kena serondol, kepalanya masuk ke area Syadarwan dia ini. Padahal ini orang tawaf itu seluruh badannya harus di luarnya ini. Yang enggak ada temboknya ini ya. Karena ini masih bangunan Ka'bah. Kalau sampai tangannya masuk ke situ, nyenden ke sini misalnya, capek nyenden gelandotan gini, tidak kehitung itu. Kenapa? Sebagian badannya masuk ke area Ka'bah. Wah deh, itu maksudnya Syadarwan. Itu. Jadi harus di luar Baitullah dan di luar Syadarwan, di luar Hijir Ismail. Itu. Di sini apa di sini rukun? Apa hijir itu? Yang jelas ada ini ya. Di sini kayaknya ya. Hijir di sini ya, bukan di sini. Ya. Hijir Ismail itu di rukun Samien di sini. Ya yang penjelasannya tadi itu masalah letak aja ya. Masalah letak di sini. Itu hijir, tidak boleh melewati situ. Kemudian wa adamu sarfihi li ghairihi. Tawaf tidak boleh niatnya dibelokkan. Ngejar orang utang tadi. Pas tawaf fulan nggak bayar utang, kodak turun bayar jamu nih, kejar ya, tak boleh. Dari itu gitu ya, yang pas ngejar orang itu nggak dihitung, turun bayar gedang, kodak. Pas tawaf ya, waktunya tawaf ngejar orang belum bayar utang. Lah, muter-muter yang diniati ngejar orang itu gak dihitung itu. Tambahin sedikit lagi sebelum dasar. Wajibatus sa'yi, wajibnya sa'yi ada 4. Ayyabda'a fi kulli witrin bis Safa wa ayyabda'a fi kulli syaf'in bil Marwa. Sa'i itu mondar-mandir antara Safa dan Marwa 7 kali. Yang hitungan ganjil 1, 3, 5, 7 itu harus dimulai dari Safa. Hitungan genap harus dimulai dari Marwa. Jadi mulainya dari Safa dulu.
Berangkat 1, balik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi dimulai dari Sofa, berakhir di Marwa. Itu. Sofa dan Marwa ini nama dua bukit kecil. Nama dua bukit kecil. Mondar-mandir ada di situ. Sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mondar-mandir dihitung 2, bukan dihitung 1. Nah, lebarnya Sofa tempat sa'i itu kalau di kitab kita disebutkan sekitar 35 dhira'. Sekitar ya ukuran yang lama. Tempat sa'i yang lama sekitar 18 meter. 18 meter. Keluar-keluar sedikit tidak apa-apa. Itu. Kalau di kitab itu seperti di Syarwani dan di beberapa hasyiah itu nukil dari kitab-kitab tarikh itu nyebutkan bahwa lebar tempat sa'i itu lebarnya Ardul Wadi itu 35 dhira', dan ini sesuai dengan tempat sa'i yang lama 18 meter, sekarang menjadi 2 kali lipat. Kalau menurut keterangan yang di Syarwani dan di beberapa kitab itu berarti sa'i di tempat sa'i yang jadid, mas'ah jadid itu tidak sah, tidak mensyarat. Kenapa? Itu tidak baina Sofa wal Marwah, itu sudah keluar dari Sofa Marwah. Cuman beberapa ulama mu'asirin menfatwakan silahkan untuk sa'i di situ. Silahkan untuk sa'i di situ. Beberapa ulama mu'asirin yang mustaqimin, bukan yang ngawuriin, tapi yang mustaqimin, beberapa menfatwakan silahkan untuk sa'i ada di situ. Tapi kalau di kitab-kitab dulu sempat diskusi lama ini, waktu itu Yai Muhammad Subadar, karena beliau itu tamasuknya bil fikih itu luar biasa. Pokok fikih itu harus dicekeli rapat-rapat. Nah, itu dulu sampai ke Tarim. Rombongan kiai-kiai dulu ada banyak, ada dari Langitan, dari Lirboyo, dari mana-mana. Itu beberapa kiai rombongan ke Tarim, rombongan acara muasalah waktu itu. Beliau memanfaatkan itu sebelum berangkat sudah mutolaah bahwa kita banyak waktu itu di fotokopi lembaran-lembaran masalah waktu itu pas proses pembangunan Mas Ajadid. Dari Tarim waktu itu langsung mau umroh. Nah, karena mau umroh, padahal Mas A-nya Mas Ajadid ini. Mas Ajadid. Itu lah ya apa ini sesuai keterangan di kitab-kitab yang ada, tidak sah. Akhirnya di bawah itu. Al-Fakir waktu itu dipanggil, "Tamam, delok niki, apa iki? Ini. Tolong bareng ngono aku takon nang ulama-ulama gini." Tanya kepada ulama-ulama situ. Akhirnya nanya waktu itu diantaranya ke Habib Abu Bakar Al-Faqih, kepada Syekh Muhammad Ali Al-Khatib. Beliau berdua mengatakan, tidak sah. Berdasar keterangan ini, tidak sah. Tapi katanya, wallah alam, katanya Habib Salim mengatakan boleh. Habib Salim Syatiri mengatakan boleh. Beliau akhirnya Habib Salim ya Ustaz, al-ain waros, tidak berani bantah. Tapi keraguan itu ada. Keraguan itu ada beliau. Kok boleh ya? Kok boleh? Apa ini dari unsur yang lain, versi yang lain dari kan orang-orang seperti Habib Salim kan ilmunya kan ya ada terikat oleh ilmu dohira itu aja. Beliau janggal, cuman karena yang bilang itu katanya gitu, saya tidak dengar sendiri, katanya Habib Salim memperbolehkan, Habib Zain bin Smith juga katanya wallah alam, katanya begitu. Tapi waktu tanya pada Habib Bakar, beliau dilihat namun itu tidak sah. Itu. Waktu itu juga kebetulan pas ada Habib Taufik juga. Waktu itu ke Tarim juga, tapi acara sendiri bukan rombongan. Tapi ketemu waktu itu sama Kiai Muhammad Subadar, sempat musyawarah juga, ditanyakan ke sana. Jadi intinya beliau, dan waktu itu yang betul-betul peduli bahas masalah hukumnya itu beliau sama salah satu kiai dari Langitan. Kiai dari Langitan waktu itu. Nah, jadi memang beliau tamasuknya ke hukum itu luar biasa. Nah, jadi berdasar keterangan kitab-kitab yang ada itu sementara ini menunjukkan tidak sah. Tapi muasirin khilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Makanya kayak Habib Abdullah guru kita dulu pas dars bab haji itu menyarankan kalau bisa sa'i itu milih di mas'ah yang qadim, jangan yang jadid. Loh ya apa kan udah bongkar total itu, renovasi total. Iya, maksudnya di bekas tempat mas'ah qadim. Loh tidak bisa, soalnya dibuat jalurnya beda. Model bangunannya itu berangkat sama balik itu ada 2 jalur. Jadi 2 jalur kayak gini. Di sini tempatnya orang-orang pakai kursi roda di tengah.
Ini jalur berangkat, ini jalur pulang. Jadi berangkatnya sini, pulangnya sini. Padahal yang kodim itu yang salah satunya saya lupa, yang berangkat apa yang balik itu. Jadi otomatis berangkatnya bener, pulangnya keliru, atau pulangnya bener, berangkatnya keliru. Lah, kalau kepingin aman, milih lantai yang paling atas, sepi. Jadi bisa di satu jalur. Atau lewat sini, tempatnya orang kursi roda. Ya Hanu bawa kursi roda, temen antum suruh duduk. Ya, tempatnya kursi roda itu masih kawasan bekas Mas Akodim. Jadi yang amannya katanya begitu. Jadi suruh sa'i di tempatnya orang-orang kursi roda itu. Tapi kalau biasanya dimarahi. Kalau orang normal kok lewat di tempatnya kursi roda, itu dimarahi katanya di sini. Ya bawa temen antum ya Hanu suruh duduk di antum dorong gitu ya gantian. Itu. Jadi atau milih lantai atas, sepi katanya, lantai atas. Katanya semua tahu sekarang tambah bludak terus kan. Itu. Nah, jadi kalau di satu arah itu bisa benar. Tapi saya lupa yang berangkatnya apa yang pulangnya. Untuk ihtiyatnya begitu. Tapi banyak juga beberapa ulama yang mengatakan sah sudah. Sa'i di mas'ah jadid itu. Mas'ah jadid. Udah. Jadi mulai hitungan ganjil 1, 3, 5, 7 mulainya dari sofa, genap 2, 4, 6 itu dari marwah. Wa ayyakuna sab'an 7 kali. 7 kali ini berangkat sama balik dihitung 2, bukan dihitung 1. Wa ayyakuna ba'da tawafi ruknin au kudumin. Nah, sebagaimana tadi diterangkan, sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf, baik tawaf rukun atau tawaf kudum. Tawaf rukun ini tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah itu boleh. Dan yang afdal mana? Itu menurut Imam Romli itu ahsan setelah tawaf kudum, tawaf rukun. Kalau kata Ibnu Hajar, ahsan setelah tawaf kudum. Kita tutup dengan pembahasan wajibul wukuf, sisanya insya Allah besok. Wajibul wukuf bi Arafah wahid. Kewajiban wukuf di Arafah hanya satu syaratnya, yaitu wahwa wujudul muhrim biha bi Arafah lahdoh, sebentar. Pokok datang ke Arafah lahdoh sebentar, langsung keluar lagi tidak apa-apa. Itu. Tapi harus ba'da zawali yaumi Arafah, setelah zuhur hari Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah. Sampai kapan batas paling akhir? Ila tulu'i fajri yaumin nahr, sampai subuh hari raya. Jadi dimulai waktunya itu antara zuhur tanggal 9 Dzul Hijjah paling akhir subuh. Jadi sebelum subuh hari nahar, hari raya 10 Dzul Hijjah. Itu antara itu. Terserah antum mau datang pada zuhur, pada asar, pada maghrib, malam, tengah malam, terserah. Sebentar saja di situ. Catatan kaki di bawah, ai bi ardiha, yang penting ada di kawasan tanah Arafah. Walau ala dhori dabatin, walaupun naik kendaraan tidak turun, naik mobil keluar lagi, itu naik sepeda keluar lagi. Au syajaratin fiha, atau naik di atas pohon yang sangat dari situ. Ya, ada di situ. Atau au ala ghusnin fi hawaiha, atau ada di ranting pohonnya akarnya itu ada di luar Arafah, tapi rantingnya melebar ke Arafah, gelandotan di situ jadi tarsannya. Itu tidak apa-apa. Ranting yang di dalam Arafah, yang di luar Arafah tidak cukup. Harus yang di dalam Arafah. Wa in kana asluhu fi ghairiha, walaupun asalnya pohonnya itu ada di luar Arafah tapi rantingnya ada yang di kawasan Arafah. La aksu, kalau sebaliknya tidak bisa. Wa yakfit tayaran fi hawaiha, berterbang enggak apa-apa kayak tadi itu para layang tadi itu, atau helikopter ya ada di atasnya itu. Itu bisa. Wala yadurru kaunuhu marron biha, itu lewat tok enggak berhenti ke Arafah, lewat tok seret keluar lagi. Eman di Arafah itu tempat mustajab, waktunya mustajab.
Disunnahkan untuk memperbanyak ibtihal ada di situ. Habib Umar bin Hafid biasanya ibtihalnya di Arafah itu luar biasa, mesti ada videonya itu. Nah, itu memang tempatnya mustajab, tempat mustajab, doa mustajab, waktu mustajab, semuanya kumpul jadi satu ada di situ. Eman-eman kalau hanya lewat. Nah, iman tidur dok di situ. Itu enggak apa-apa. Yang penting ada di Arafah. Wujudul muhrim bi'alah toh. Pokok ada di Arafah. Hatta enggak ngapa-ngapain. Hatta enggak ada ngapa-ngapain. Itu sudah cukup. Lakin yustaratu ayakuna akilan. Kalau majnun tidak cukup. Udah, karena persiapan mau ihda syariah, kita cukupkan di sini. Nah, insya Allah kita lanjut besok. Untuk yang malam masih libur sampai 5 malam ke depan insya Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah.